Ya. Memang kon leren kon ngombe gitu. Bal-balane nek turun minum kadang ngurung wayah turun minum ya istirahat sih itu apa? Calling break. Calling break. Lantas ayat 74 surat 74 ayat 14. Dan kulapangan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lamanya. Allah itu sudah luar biasa memberikan kelapangan. Dan kuncinya itu merasa cukup, Pak. Ya, merasa cukup. Walaupun sudah kaya raya, pejabat tinggi, kalau belum merasa cukup kan kurang, akhirnya masih korupsi, kan begitu. Tetapi kalau sudah merasa cukup, ya, itu nikmat, ya, dan dinikmati, disyukuri. Ayat 15-nya, summa ya tak mau an azid, ya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Jadi wis kayak mau pirang-pirang koyo ngono iki kurang, ya, masih kurang. Suruh Allah itu azid, suruh menambah. Kala innahu kana li ayatina anida. Sekali-kali tidak. Akan aku tambah karena sungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, ya. Karena ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah itu memang ya hukum di semesta ini, hukum perubahan, ya, hukum kausalitas, sebab akibat, maka jangan didustakan tanda-tanda itu. Kalau sampai tanda-tanda itu didustakan, nanti terjadi error program. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ayat 16, ya 15 dan 16 ya. Ini tadi sudah ya. Kita langsung solusi dulu aja. Nah, tadi kan beberapa hal orang yang selalu terlena, kemudian ada kemelekatan, ya. Terlenanya itu ada yang setelah sadar oleh Rasul tadi, Sulaiman, Yunus dan Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, langsung sadar karena ingat Allah. Tapi manusia yang lain ya biasa-biasa ini kadang terlena itu bablas. Maka kita kalau terlena ada solusi. Ya, solusinya kita masih di 104 ya. Mulai ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir. Hai orang-orang yang berselimut, kum fa'andir. Bangunlah untuk memperingatkan. Warobaka fakabir, dan untuk Tuhanmu maka agungkanlah. Ya, wasiyabaka fatohir, dan pakaianmu hendaklah kamu bersihkan. Wadujja fahjur, maka yang buruk-buruk adalah jauhkanlah. Wala tamnun tas taksir, janganlah kamu memberi untuk mendapat imbalan yang banyak. Wali robika fasbir, dan kepada Robmu hendaklah kamu bersabar. Nah, jadi solusi ini ya, yang pertama kita suruh apa? Diseru orang yang berselimut supaya bakum fa'adir. Ya. Kalau selimut jasmani, kita pakai selimut dingin itu lepas mudah, Pak. Des gitu. Nah, maka kita untuk melepas selimut rohani yang buruk-buruk, virus-virus spiritual itulah yang kita lepas. Kita ganti dengan selimut keberkahan. Yang tadinya selimut keburukan, ya, marah-marah, masih suka emosi, masih suka sakit hati, kecewa, takabur, masih ada kesombongan, masih ada riya, masih ada pamer, masih ada sum'ah, ya. Sum'ah itu wong liya ben krungu ngene-ngene lho. Gandeng anaknya sukses, jane wong liya ki ora tekon anake, crito anake. Gitu misalnya gitu, itu sum'ah namanya. Jadi jane itu misalnya. Karena dengan kalau cerita biasa ndak ada kesombongan ndak apa-apa, tapi kalau dengan kesombongan itu yang tidak boleh namanya sum'ah. Ya. Maka gitu kita lepas. Ya, selimut-selimut itu kita lepas, kita ganti dengan kearifan, kesabaran, ya. Kelenturan, kelembutan, itu namanya selimut-selimut yang berkah. Kum fa'adzir, bangunlah, ya, berilah peringatan, diri kita harus peringatkan.
Di dalam diri ya Pak, kalau kita dari luar itu hanya peringatan yang stimulan, kalau dari dalam ini memperingatkan sangat luar biasa ya. Maka saya kalau taklim di luar sini mesti saya tanya ibu-ibu, Bu, panjenengan ngaji niku pengen diarani soleha apa pengen berubah ke lebih baik gitu. Tapi alhamdulillah jawab ya, pengen berubah yang lebih baik. Nek mung diarani ngajinya pengajian men diarani wong soleha niku ora berubah. Biasane ngrasani sing ngrasani, biasane fitnah cek fitnah, biasane nesu cek nesu, biasane pelit cek pelit ngoten. Tapi nek ora pengen diarani solehah tapi pengen berbuat baik, besok ada perubahan. Perubahan itu walaupun sedikit Pak, itu ada cahaya yang masuk, ada kenikmatan yang luar biasa. Jadi itulah kita fungsinya kita taklim itu ada perubahan yang dimana tadinya masih kasar, kelembut, yang tadinya masih kaku, kelentur. Itulah maka kita peringatan dari dalam, yang bisa dari dalam sini. Kalau seperti kemarin ya, telur itu kalau dipecah dari luar des, itu tidak ada kehidupan. Tapi telur itu kalau pecah dari dalam, piyi kemudian netes, nanti besar, ngeremboko Pak. Itu sebenarnya kalau kita belajar dari itu pun ya termasuk kita harus mengoptimalkan yang ada di dalam diri kita masing-masing ini untuk menjadi peringatan diri kita sendiri. Allah itu sangat luar biasa memberikan hati kita, maka yang diwaswis, yang dibisikkan aja Allah tahu, karena Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita. Itu yang perlu kita sadari. Nah kita harus memperingatkan diri sendiri dari dalam, tidak usah nunggu dari sana. Kalau dari sana-sana itu kan ya cuma untuk stimulan tadi. Kemudian warobaka fakabir, maka pada Tuhanmu hendaklah kamu membesarkan atau mengagungkan. Nah mungkin selama ini yang kita agung-agungkan ya anak kita, harta kita, mobil kita, jabatan kita, gelar kita ganti. Kita agungkan hanya Allah semata. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang ilmunya maha tak terbatas. Itulah yang kita agungkan. Lantas ya, wasiyabaka fatohir, maka pakaianmu hendaklah kamu bersihkan. Nah, biasanya kan kita punya pakaian kotor itu sok ndak tahu Pak. Mungkin bapak ibu suami istri itu pakaiane Pak mburi neng telek cecak dinggo niku ora ngerti. Sing ngerti wong liya ibuke. Pak, klambimu nek cecak misalnya gitu. Yang tahu orang lain. Termasuk kita ini ya. Mungkin kita ini masih pemarah ya, masih ya dendaman, itu yang tahu orang lain ya. Oh bapak itu sudah lentur dan lain sebagainya itu ya, itu maka kita suruh membersihkan pakaian. Kita tanya pakaian ini gimana ya. Kalau pakaian di luar ini kan ibaratnya kan mudah kita bersihkan, rinso pakai mesin cuci. Nah pakaian yang kotor-kotor ya, selimut rohani yang masih dalam diri kita yang kotor, itulah yang juga harus bersihkan. Lebih penting karena rohani, virus rohani itu akan menggelapkan jiwa kita. Lantas ya, warujza fahjur, maka kalau yang ruj ya, yang buruk supaya kita membuang jauh-jauh untuk tidak melekat pada diri kita. Wala tamnun tas taksir, dan kalau kamu memberi jangan minta imbalan yang lebih banyak. Ini ikhlas. Ikhlas tingkatan bersedekah atau infak Pak. Tapi ikhlas yang tingkatan lebih tinggi ya. Ya. Ini ilmu tingkat tinggi sebenarnya. Ikhlas tingkat tinggi itu apa? Orang sudah ikhlas ya. Jiwa ini, roh ini meninggalkan jasmani. Kalau sudah ikhlas karena dia sudah selesai dengan dirinya, sudah berbakti, beramal baik di dunia ini, kemudian dia menghadap Allah, itu sudah ikhlas. Ini ikhlas tingkat tinggi. Jadi ibaratnya daun, saya sering sampaikan, daun itu kalau sudah kuning ya,
mempertahankan diri untuk tetap tidak jatuh, itu penderitaan. Tapi begitu daun itu ikhlas, tingkat tinggi, mau jatuh ke tanah, menjadi unsur hara, menjadi pupuk, menjadi kompos, nah nanti diserap akar, tumbuh lagi menjadi daun yang muda, bunga yang muda, buah yang bagus. Tapi kalau mempertahankan tidak itu. Maka kalau Bapak Ibu olahraga itu jangan niatnya untuk mempertahankan hidup. Tapi olahraga saya itu hanya untuk supaya saya itu ibadah sehat, ya, mendidik anak-anak, nunggoni bocah-bocah sehat, berkomunikasi, bermasyarakat itu sehat gitu. Tapi jangan niat untuk mempertahankan hidup. Kalau untuk mempertahankan hidup takut mati, wah itu penderitaan. Termasuk ibu-ibu ke salon, ya, pijat wajah dan lain sebagainya, itu jangan niat untuk mempertahankan hidup. Itu hanya untuk segar, bugar, singset dan lain sebagainya, supaya aktivitas sehari-hari itu lancar, kan begitu. Nah, maka dalam sejarah Nabi juga mengatakan jangan sampai kena penyakit wahan. Penyakit wahan itu apa? Hubudunya wa karohiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Nah, maka ikhlas tingkat tinggi yaitu seperti daun tadi kuning, saya ikhlas jatuh ke bawah, nanti jadi kompos, nanti tumbuh lagi menjadi daun yang hijau, yang muda, yang indah. Inilah. Maka kita kalau memberikan sesuatu itu juga harus ikhlas, ya, supaya kita mendapatkan resonansi yang baik untuk diri kita. Wali Rabbika fasbir. Nah, dalam menjalani ayat 1, ya, sampai 6 tadi kita harus sabar, Pak. Yang namanya bangun, melepas selimut keburukan, memperingatkan diri, mengagungkan Allah, mengagungkan Tuhan, membersihkan pakaian, ya. Kemudian ikhlas, itu kita harus sabar. Maka sabar itu termasuk kunci menuju kesuksesan di dunia wal akhirah. Nah, jadi ayat 1 sampai 6 surah Al-Mudaththir ini kan, ya, kalau kita simpulkan di sini, ya, bisa dibaca situ, ya. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan segala hal yang tidak baik tinggalkanlah. Selimut itu ada, ya, adalah bed cover atau cover. Itu mirip dengan kata kafir dalam bahasa Arab, yang artinya adalah tutup. Orang yang kafir adalah mereka yang masih tertutup pikirannya, tertutup mata kolbunya, tertutup penglihatannya kepada Tuhannya. Orang yang berselimut berarti mereka yang masih tertutup kelopak mata jiwanya, yang belum kenal jati diri yang sesungguhnya, yang masih tertidur dalam ketidaksadarannya, yang masih dinina bubukkan oleh mimpi-mimpi yang halusinasinya. Nah, jadi termasuk kita harus menanggalkan, ya, cover atau kekafiran itu, ketertutupan itu, sehingga kita bisa membuka mata kolbu, ya, sehingga kita penglihatan jiwa ini bisa jelas melihat sesuatunya itu. Jangan sampai kita tertutup kelopak mata jiwa kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka mari kita bangun. Tadi kan suruh bangun, ya. Kum fa'andir. Segera kenali jati diri yang sungguhnya kita ini. Karena siapa yang kenal dirinya, maka ia akan kenal Tuhannya. Lihatlah kebesarannya dalam diri kita dan di segala hubuk. Karena diri kita ini ayat, segala hubuk juga ayat, kan, dalam surat 41 ayat 53 itu. Temukan kebenaran, Dia yang Maha Suci akan membersihkan segala kotoran jiwa kita, sekaligus akan mengubah sudut pandang kita terhadap kehidupan menjadi penuh sukacita, penuh cinta kasih, penuh keindahan dan kebahagiaan. Jadi kalau orang itu sudah mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, kemudian terbuka mata hati, terbuka mata kalbu, kesadarannya tinggi, keinsafannya tinggi, ya, insya Allah penuh sukacita, cinta kasih, keindahan dan kebahagiaan.
Tapi manakala masih kesadarannya rendah, keinsafannya rendah, masih dalam kegelapan, yang ada adalah penderitaan. Sebab apa? Orang yang tertidur itu tidak bisa melihat kebenaran. Maksud saya tertidur jiwanya loh ya. Dari kenyataannya sendiri, apalagi kenyataan orang lain. Maka ayo bangun ya. Pengalaman pertama yang harus kita alami adalah melihat cahaya di dalam diri kita. Jarang Pak orang yang bisa melihat cahaya dalam dirinya. Karena Allah sudah memberikan yang namanya jiwa, ya, jasmani, ada sudur kesadaran, ada kolbu, ada fuad. Ya, berlapis-lapis itulah kalau masuk ke dalam ya nur ilahi, cahaya ilahi, ya, maka kita harus melihat cahaya di dalam diri kita. Ketika kita sudah melihat cahaya Allah dalam diri kita, maka kita akan dapat melihat cahayanya di mana-mana. Sebagaimana surat Nur ayat 35 yang kemarin tema kita, topik kita, cahaya di atas cahaya. Ini ada korelasinya. Kita ngaji topik ini, topik itu sebenarnya semua ada korelasi. Karena ayat Al-Quran satu dengan yang lain itu adalah saling menjelaskan, saling menyempurnakan, ada berkorelasi, dan ada petunjuk, ada pelajaran kalau dipahami dan bisa dilaksanakan. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, maka hal yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh kita saat ini adalah menjadi sadar akan inti terdalam diri kita. Karena inti terdalam diri kita adalah rahasia seluruh semesta. Dimensi awal adalah menjadi sadar akan semua proses kerja dari pikiran kita. Dari semua lapisan pikiran kita, ingatan kita, keinginan kita, pemikiran kita, mimpi kita, ya. Dimensi awal adalah menjadi sadar terhadap semua yang sedang berlangsung dalam pikiran kita. Dimensi akhir adalah ketika kesadaran menjadi begitu dalam. Bagi itu yang kuat, bagi itu yang total, sehingga kesadaran itu seperti api yang memusnahkan seluruh pikiran dan semua fungsinya kesadaran itu. Memusnahkan semua hal yang memenuhi pikiran. Dimensi akhir adalah ketika kesadaran itu hadir. Jadi pikiran yang kotor, pikiran yang buruk itu terhapus oleh kesadaran yang tinggi. Nah, maka ya sebetulnya ya, orang yang mati itu bukan ya akhir dari kehidupan. Orang yang mati itu bukan akhir dari kehidupan, sebenarnya meninggal atau mati adalah puncak kehidupan bagi orang yang menyadari. Maka tidak perlu ditakutkan. Ya, kawan saja kita sudah siap, karena ya kita harus tahu sudah ada petunjuk, ada solusi manakala kita dalam kegelapan, manakala kita dalam ketertutupan. Semua itu Allah sudah memberikan nasihat, sudah memberikan pesan-pesan, sudah memberikan petunjuknya. Karena ada juga konsep, juga yang paling benar adalah kontekstual. Al-Quran itu roh, bahasa jiwa. Bahasa jiwa itu bahasa cahaya, bahasa ruhani, bahasa langit, bahasa Tuhan. Maka kita juga harus menyamakan frekuensi, ya. Frekuensinya adalah kebersihan jiwa kita, kesucian hati kita, ya, sehingga yang terjadi adalah bisa menerima petunjuk-petunjuk itu di dalam diri kita, sehingga kita ini sudah nikmat dalam kehidupan ini, karena Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah bukan Maha Pendendam, tapi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka kuncinya adalah kalau kita bisa menarik energi kasih sayang, sebagaimana dalam surat Maryam ayat 96, bahwa orang-orang yang beriman itu adalah Allah menanamkan rasa kasih sayang di dalam dirinya. Nah, maka setelah kita kasih sayang seperti ini, kita harus sudah bisa mempunyai selimut rohani, kesabaran, kearifan, keterbukaan, kemudian mendapatkan keindahan dan lain sebagainya, itu yang semua itu adalah seperti taman kesejukan, taman kedamaian, atau di dalam jannah. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kita mendapatkan selimut rohani yang bermanfaat untuk kita semua, dan jangan sampai kita terlena oleh hal-hal yang
menggelapkan diri kita. Yahdillahu linurihi mayasa, Allah memberikan cahayanya berupa semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Demikian, kalau ada komentar atau pertanyaan nanti setelah kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.